Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Pada waktu itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lapin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. ACB. Pasien. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari Natal yang kita nantikan selama ini sudah tiba. Malam ini kita penuh sukacita dan bergembira, bukan saja karena merayakan Natal, tetapi juga kita bersukacita sebab keluarga-keluarga kita sudah datang dan masih akan datang dari seberang. Kalau kami menyaksikan dari gunung sana, kapal-kapal sekarang tidak lagi teratur
kapan dia datang dan kapan pergi. Karena semua sibuk untuk menjemput saudara-saudara kita yang duduk berkelas. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, tema yang diusung oleh PKI dan KWI tahun ini dalam rangka Natal 2024 ialah mari kita pergi ke Bethlehem. Tentu kita bertanya, ada apa dengan Bethlehem? Dan tentu juga kita sudah tahu mengapa kita diajak pergi ke Bethlehem. Tentu ada sesuatu di sana. Mari kita dengar pada bacaan Injil. Kaisar Augustus memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk kembali mendaftarkan diri ke tanah leluhur, mendaftarkan diri ke daerah di mana dia berasal. Mengapa? Karena mereka sudah tercerai-berai. Mereka sudah berada di tanah yang boleh dikatakan bukan kepunyaan keturunan mereka. Sebagaimana tadi kita dengar dari bacaan pertama dari kitab Yesaya, bahwa Allah bangsa Israel itu tidak membiarkan orang pilihannya tinggal di dalam kegelapan. Walaupun bangsa Israel tinggal di daerah pengasingan sebagai orang-orang yang diperbudak di Assyria, tetapi Allah melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada mereka bahwa akan lahir nanti seorang raja di atas segala raja yang akan mengalami perubahan besar di dalam kebijakan-kebijakannya. Dia di dalam dirinya ada roh kenabian seperti apa yang dimiliki oleh raja-raja dan nabi-nabi sebelumnya. Di dalam dirinya nanti akan ada roh kebijaksanaan seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo. Di dalam dirinya nanti akan ada roh kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh Raja Daud dan semua nabi-nabi terdahulu ada di dalamnya. Dia akan mengalami dan mengadakan suatu perubahan yang luar biasa. Tidak ada lagi nanti tangis dan air mata, yang ada adalah sukacita. Janji ini, janji Allah ini tergenapi malam ini, di mana Yesus, Raja Shalom itu, Raja Shalom itu lahir. Allah yang merendah, Allah yang benar-benar tunduk untuk melihat orang-orang yang menderita, yang susah, dan dari sana dia mengangkat martabat mereka. Yesus yang lahir malam ini adalah Allah sendiri yang berinkarnasi di dalam diri seorang manusia yang disebut Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, Allah itu Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi kita sehabis-habisnya. Dia memberikan yang terbaik untuk kita manusia. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mencurahkan yang terbaik dari hatinya kepada kita manusia, yakni Yesus. Saudara-saudari Tuhan, inilah yang disampaikan tadi
kepada sesamanya, yakni bahwa kasih Allah itu telah nampak di tengah-tengah kita. Kasih Allah itu telah kita rasakan ada dan tinggal bersama kita. Dia penuh dengan kebijaksanaan. Maka kasih Allah itu tidak hanya tinggal di dalam hati kita. Walaupun dikatakan, aku datang untuk melaksanakan kehendak. Aku datang untuk melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Tetapi bukan hanya sampai pada kegembiraan, sukacita kita sebagai orang yang merayakan Natal malam ini. Dengan berbagai cara kita merayakan Natal. Tetapi lebih daripada itu ialah bagaimana kita mendapatkan kasih Allah itu di tengah-tengah kita. Mendapatkan kasih Allah itu di dunia nyata kita. Maka Natal bagi kita bukan hanya sekedar sukacita, bukan hanya sekedar kegembiraan, tetapi ini adalah tanggung jawab kita, adalah panggilan kita untuk mendapatkan, mengaplikasikan, menyatakan kasih Allah itu di tengah-tengah kita apabila kita saling mengasihi. Apabila kita saling memperhatikan satu sama lain. Kalau Allah saja memperhatikan kita, kalau Allah saja mengasihi kita, memberikan yang terbaik bagi kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai balasan? Saudara-saudara kasih Tuhan, Natal bukan hanya sekedar buah Natal dengan segala lampunya. Masih ada lagi foto-foto nanti di sana. Kelompok sebagai besar memakai topi sinterklas. Tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana kita sekali lagi merenungkan kasih Tuhan ini. Allah itu Dia adalah Maha Kuasa, Maha Bebas. Boleh saja Yesus itu tiba-tiba datang tanpa melalui perantara manusia yang Yusuf dan Maria. Bisa. Tetapi Yesus, Tuhan Allah, memilih keluarga sebagai media untuk melahirkan putranya yang tunggal. Karena itu Bapak Ibu, malam ini mari kita mencoba memetik nilai-nilai rohani dari Natal itu sendiri. Pertama, tadi ketika Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, dikatakan tidak ada lagi rumah yang menampung mereka, tidak lagi penginapan karena semua sudah penuh. Malam ini tanya di dalam hatimu, Yesus datang kepada kami. Yesus datang mau menopang di rumahmu. Yesus datang mau menopang di hatimu. Masih adakah tempat untuk dia? Masih adakah tempat Tuhan di dalam hatimu? Jangan-jangan hatimu penuh dengan berbagai macam hal-hal kekhawatiran dan keinginan-keinginan dunia ini. Mari kita merenungkan itu. Apakah di rumahmu, seandainya Tuhan datang bertamu di rumahmu, apakah
Mulai dari ruang tamu sampai ke dapur penuh. Tidak ada lagi tempat dan mengatakan sorry Tuhan. Rumahku sudah penuh. Tidak ada lagi kamar kosong. Semua lemari sudah penuh dengan kain-kain COD. Walaupun tidak dipakai, aku setiap hari mampir kurir di depan rumahku untuk menyerahkan pesanan. Maaf Tuhan, tidak ada lagi tempat, sudah penuh dengan kain. Maaf Tuhan, ruang tamu penuh dengan barang-barang, sofa, TV, tidak ada tempat Tuhan. Semua penuh, tidak ada lagi tempat. Sehingga rumah kita bukan lagi menjadi tempat yang nyaman bagi Tuhan. Tidak ada lagi tempat bagi Tuhan bersama dengan Anda, karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Bapak utak-atik HP-nya, ibu juga sama, anak juga sama, semua punya HP sampai tidak lagi tempat untuk Tuhan. Kalau dikatakan mari kita berdoa, berdoa tangan penuh dengan HP, kiri dan kanan, belum lagi di telinga, handset, semua. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, malam ini mari kita kembali ke Bethlehem kita. Mari kita kembali ke rumah kita. Mari kita kembali ke keluarga kita. Karena Tuhan sudah percaya bahwa di dalam rumah tangga itulah putranya yang Tuhan itu lahir. Dalam keluarga Yusuf dan Maria. Bukankah kita umat Katolik selalu mengatakan semoga keluargamu seperti keluarga Nazaret? Ya kan? Itu doa kita. Semoga keluarga umat Katolik seperti keluarga Nazaret, Yusuf, Maria, dan anak Yesus. Tapi sekali lagi, bagaimana kita sebagai umat yang merayakan Natal? Oleh karena itu, sesuai dengan tema Natal tahun ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita kembali menghidupi semangat rohani di dalam rumah tangga kita. Membangun hidup rohani dalam doa. Mari kita membangun rumah tangga kita menjadi oasis yang nyaman bagi setiap orang. Karena Bethlehem itu artinya rumah roti. Artinya tidak ada kekurangan di sana. Makanan sudah tersedia, minuman terjamin. Bagaimana di rumah tangga kita? Jangan-jangan di rumah tangga kita ada yang lapar dan ada yang haus akan perhatian dan kasih sayang. Memang kita makan, tetapi ada makanan yang tidak kita dapat. Apa itu? Perhatian satu sama lain. Kasih sayang satu sama lain. Sudah terendus oleh hal-hal yang duniawi ini. Karena itu, Bapak, mari kita sekali lagi juga menghidupi semangat yang dilakukan oleh para malaikat dan surga. Para malaikat itu turun ke dunia dan bersama dengan malaikat yang lain memuliakan. Ini satu hal yang penting. Ibarat itu overnight yang bakal bermula lagi. Aku bahas betul. Tapi kalau kita
hidup sesuai dengan kehendak. Hal-hal seperti ini sebagaimana di dalam kita dengar malam ini, para malaikat di surga turun untuk memuliakan Tuhan. Saudara kasih, banyak pun kita menerapkan ini. Firman Tuhan ini baik betul, tetapi lebih baik lagi kalau satu dua saja pun kita hidup dalam kehidupan. Ya. Kita dalam kehidupan kita, Kristus itu terang yang sesuai. Dia adalah terang dari Allah yang menerangi kehidupan bangsa Israel. Karena itu, mari kita keluar dari buah-buah kegelapan. Mari kita keluar dari keterasingan kita dalam kehidupan ini. Mari kita pergi kepada terang yang sesungguhnya. Kita keluar dari egoisme kita. Kita keluar dari individualisme kita. Kita pergi kepada terang yang sesungguhnya. Saudara-saudara Tuhan, semoga kita paroki Laterna ini sungguh-sungguh menerapkan semangat Natal ini di dalam kehidupan kita, semakin berakar di dalam iman, bertumbuh di dalam persekutuan dan berbuah dalam